bertemu bersama saya Om Wai dalam E-Talk Show with BHS. Dan mau tahu siapa tamu spesial kita pada malam hari ini? Inilah Ibu Retno Marsudi. Apa kabar? Apa kabar Bu Menlu? Alhamdulillah. Luar biasa, beliau ini tampilnya santai. Yang menarik adalah Ibu Menlu dari tadi nentengin ini apa tumbler apa ini Bu? Ini adalah tumbler, jadi ceritanya gini Om Boy. Ada ceritanya Sejak ya? tanggal 1 Januari tahun ini di Ya. Kementerian Luar Negeri kita sudah berkomitmen untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Oke. Oleh karena itu kemana-mana kita di Kemlu bawa tumbler dan ini tumblernya ini diplomasi. Oh, Jadi tumbler yang ada tumblernya ini diplomasi. Oh, luar biasa Bu. Kita bincang-bincang di sebelah Bu ya. Monggo, Tadi silakan Bu Menteri. Ya, Bu Menlu ini selain memang ya harus formal ya. Formal dalam arti kalau urusannya diplomatik, urusan kenegaraan kan harus formal. Ya kan? Termasuk dalam bersepatu. Nah, makanya Om Wai juga mau menghormati pakainya sepatu formal. Katanya beliau pakai sneakers ini kan. Iya kan? Pandangan kita kan formal, katanya beliau santai sekali. Ini gimana ceritanya Bu kok nggak pakai high heels tadinya? Kalau untuk acara-acara resmi tentunya kan kalau kita tuh suka bilang gini, kalau jadi diplomat itu banyak sekali aturannya. Jadi baju harus begini, sepatu harus begini, cara makan harus begini, bicara harus begini dan sebagainya. Sebenarnya yang diajarkan utamanya adalah kesantunan. Tetapi dari waktu ke waktu sudah agak rileks dan sekarang kecuali memang acara resmi, saya udah pakai sneaker karena harus lari-lari Om Wai. Waduh. Lari-lari terus nih kerjanya kita. Lari-lari kejar siapa? Kejar setoran. Kejar setoran. Kejar setoran. Ya, Om Wai pernah menyaksikan beliau di beberapa acara diplomatik di luar negeri termasuk di PBB. Itu gedungnya jauh. Iya, ya kan? apalagi kalau pas ada sidang majelis umum, itu dalam satu hari kita bisa jalan itu kadang-kadang 24.000 steps. 24.000 step. Jadi Waduh. kita bawa di tas dan bawa tasnya gede kan, di tas itu ada sepatu yang resmi. Tetapi kalau untuk lari dari satu gedung ke gedung lain, dari tempat pertemuan ke tempat pertemuan lain ya pakai. Dan sekarang sudah musim ya, sudah menjadi tren ya, fashion. Diplomat-diplomat di UN itu kita pakai baju resmi, bawahnya sneaker. Oh gitu, keren ya. Jadi kalau gitu Om Wai juga pakai sneaker juga nanti ya. Ngomong kalau keluar negeri itu, kalau Menlu itu sebulan berapa kali sih Bu? Tergantung musimnya. Oh tergantung musim. Kalau musim, yang jelas kalau setiap tahun sekali kan seluruh menteri luar negeri seluruh dunia itu kan berkumpul di PBB ya dalam konteks penyelenggaraan sidang umum PBB. Nah di PBB itu biasanya kita bisa seminggu, bisa 10 hari. Tergantung jenis pertemuan yang akan diikuti, tergantung bilateralnya dan sebagainya. Pada saat kita kampanye untuk anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, saya pernah dalam 1 bulan itu hanya di Jakarta mungkin beberapa hari karena harus keliling untuk melakukan kampanye melobi dukungan bagi Indonesia. Makanya sangat tergantung musimnya. Kalau musim GA General Assembly Meeting pasti di bulan September itu seminggu lah maksimal 10 hari saya ada di sini. Iya, selebihnya luar negeri terus ya. Nah, itulah capeknya di luar negeri, jangan dibayangkan hanya untuk kelenceran saja. Halan-halan. Di Menlu, ini kalau agak guyon-guyon dikit, nih sedikit agak prihatin nih setelah kejadian penembakan atau teror di masjid di Christchurch di Selandia Baru ya Bu ya. Itu sejauh ini ya kan ada
warga negara kita yang jadi korban. Okay. Perkembangannya bagaimana Bu sampai sejauh ini? Kita tentunya menyampaikan keprihatinan, duka cita baik kepada masyarakat, kepada pemerintah New Zealand, juga kepada para korban, keluarga yang sedalam-dalamnya lah ya. Korban dan bahkan saya pada saat almarhum Pak Lili sudah dikonfirmasi meninggal, saya langsung telepon istrinya. Jadi duta besar kita berada di rumah duka, kemudian saya menelpon istrinya untuk menyampaikan di Christchurch itu ya, Bu? Di Christchurch, untuk menyampaikan duka cita Presiden, duka cita saya dan juga duka cita Indonesia. Karena sebenarnya dari peristiwa tersebut yang terluka adalah bukan hanya masyarakat Muslim, bukan masyarakat Muslim sedunia, tetapi yang terluka adalah semua umat manusia. Sikap Oki bagaimana Bu keseluruhannya? Tentunya kita biasanya kan mengkondem ya, mengutuk kita mengutuk dengan keras, kita mengutuk perbuatan seperti itu dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan, dengan alasan apapun oleh siapapun tidak bisa dibenarkan. Dan bahkan di statement saya mengatakan bahwa kita tidak ingin bahwa peristiwa serupa terjadi lagi di New Zealand, di Indonesia, di negara manapun, tidak boleh terjadi lagi. Terus kemudian OKI juga dalam komunikenya juga menekankan yang tadi saya sampaikan, kerjasama pada tingkat dunia untuk memerangi semua fobia, Islamfobia, xenofobia, hatred, kebencian-kebencian yang karena pada akhirnya apabila ini diteruskan, yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak berdosa, apalagi dalam konteks ini orang yang sedang beribadah di dalam masjid itu yang menjadi korbannya. Jadi itulah kira-kira hasil pertemuan dari pertemuan darurat para menteri luar negeri OKI. Tapi komunitas internasional sudah confirm menyebut itu serangan terorisme, Bu ya? Betul ya Bu ya? Ya, yang kebetulan dilakukan bukan dari terorisme korbannya itu, kebetulan umat Islam yang lagi terorisme beribadah. itu tidak memiliki agama. Terorisme itu tidak memiliki nationality, tidak memiliki kewarganegaraan. Terorisme itu tidak memiliki warna, tidak memiliki ras. Terorisme ya terorisme. Ya, Retno, kalau kita lihat riwayat karir Ibu, kuliahnya di lulusan hubungan internasional Bu ya. Jadi kayaknya memang passionnya di urusan-urusan diplomasi memang waktu itu dari sejak kuliah ya. Kebetulan. Hah? Kebetulan. Kebetulan. Jadi SMA waktu dulu kan beritanya itu ingat nggak ada TVRI, Dunia Dalam Berita, pukul 9. Nah, di situ kan banyak sekali peristiwa-peristiwa internasional yang tercover di TVRI. Nah, di situ saya mulai melihat, oh ini toh yang namanya jadi diplomat, pekerjaannya yang kelihatan di TV ya, padahal kerjaannya lebih rumit, jauh lebih rumit daripada yang ada di TV. Terus muncul ketertarikan, aku tak pengen jadi diplomat. Saya kan di Semarang, jadi di Undip kebetulan belum ada hubungan internasional, maka larilah ke UGM. Dari situ kemudian udah pengen, aku pengen jadi diplomat, berarti harus masuk ke Kemlu. Kemlu waktu itu sedang melakukan program untuk rekrutmen langsung. Jadi Kemlu yang ke beberapa universitas negeri pada saat itu tes dan sebagainya. Singkat cerita, alhamdulillah lagi diterima, sehingga setahun terakhir saya di di universitas itu sudah dibiayai oleh dikasih beasiswa. Dikasih beasiswa oleh Kemlu. Nah, singkat kata Bu, akhirnya kan Ibu kan ditunjuk atau dipilih Pak Presiden Jokowi sebagai Menlu. Nah waktu itu masih ingat kalimat pertama ketika ngajak Ibu itu apa, dan jawaban Ibu kayak apa? Karena waktu ditelepon itu enggak dikasih tahu mau jadi menteri. Kan saya waktu itu masih menjadi. Ditelepon gimana? Yang nelpon siapa nelpon? Yang nelpon Mas Andi Wijayanto. Oh, Andi Wijayanto gitu ya. Saya kan ada di Belanda, saya masih jadi dubes di Belanda. Iya, betul. Jadi maghrib, telepon bunyi, saya angkat, terus Mas Andi bilang, Mbak, pulang cari tiket secepatnya, jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya, udah. Terus malam setelah pelantikan Presiden ya, ketemunya
Bapak Presiden Jokowi itu malam sekali, hampir tengah malam, terus kita bicara mengenai masalah politik luar negeri. Tektokan ya? Nggih. Langsung gitu. Terus ya Bapak nggak ngerti apa-apa lagi, Bapak nggak bicara apa-apa lagi ya sudah. Senyum aja mungkin Pak. Terus ya pada saat dibagi baju putih baru tahu. Oh iya tahu. Kalau iya. Saya juga dulu nggak dipanggil-panggil, jadi tambah nggak ngerti lagi. Ya beda nasib, ya kan itu memang garis tangannya beliau. Tapi selain garis tangan ada yang ngomong Bu, apa benar karena sesama UGM, ada UGM Connection, ada nggak kira-kira gitu Bu? Kayaknya sangat enggak deh, sangat enggak. Kalau pertimbangannya apa? Mungkin nanti undang Pak Jokowi jadi tamu ya. Iya nanti kita undang. Karena kan saya tidak tahu. Sebaiknya yang jawab beliau. Yang jawab beliau. Iya. Nah, kembali sebagai diplomat, apalagi sebagai menteri luar negeri yang sering ke luar negeri, itu bagaimana Bu? Kan sering ninggalin rumah ya. Sikap dari Bapak dan anak-anak bagaimana Bu? Saya itu pacaran dengan waktu itu calon suami saya. Iya. Ini cerita yang indah ini. Ini cerita yang indah, nggak mengharukan kok, happy romantis. 7 tahun. Jadi sampai wis bosen sakjen. Waduh, bosen. Bapak nonton loh ini Bu. Jadi kita halo. Halo Pak. Bosen. Enggak, pacarannya lama. Jadi pacarannya udah bosen. Jadi pada saat dia adalah orang yang sangat mengikuti proses saya masuk ke Kemlu karena kan tesnya bukan saya yang ke Jakarta, tapi Kemlu yang ke UGM pada saat itu. Waktu itu saya KKN, jadi Mas Agus itu yang nganter kalau ada panggilan dari Kemlu akan ada ujian lagi tanggal sekian. Saya sedang KKN di atas gunung, Mas Agus naik sepeda motor, bawa surat sampai di tempatnya Pak Lurah. Terus udah gitu, ini ada panggilan. Terus aku turun sama dia goncengan sepeda motor, jauh juga sih. Terus tes, habis tes. Begitu tesnya udah kayak selesai. Gali dan Ratna atau Dilan Milea ini kayaknya. Terus kalau udah selesai tes, baliknya ke tempat KKN, juga dianterin sepeda motor lagi sama Mas Agus. Nah, jadi semua proses saya masuk ke Kemlu itu Mas Agus udah tahu persis konsekuensinya seperti apa, juga tahu persis sehingga pada saat dijalani, walaupun ya kalau dibilang mulus ya pasti ada rasa ini itu biasa. Cuman alhamdulillah kalau buat aku sih Mas Agus tuh kayak malaikat. Lah itu. Malaikat tanpa sayap. Ini kalau makan gimana Bu? Rewel nggak anak-anak? Atau minta dimasakin atau beli matengan aja? Enggak. Kalau ada kesempatan aku masih masak. Tapi masih masak ya? Masak apa? Ceplok telur gitu apa? Masak air. Masak air? Masak air tuh lulus saya. Telur itu aku bisa macam-macam. Telur dadar, telur ceplok, telur rebus setengah mateng, banyak toh? Banyak. Ya selain masak, yang beliau jagoan terutama masak air dan telur, berbagai macam jenis telur. Beliau juga bisa menari loh. Menari, jangan salah. Dulu when you were SMP, SMA, saya pernah jadi juara nari sak Semarang. Wih, ini yang baru tahu nih. Belum terekspos ya kan, juara nari se-Semarang. Nari apa Bu? Tradisional Jawa. Kayaknya ini Om Boy pengen tahu nih. Iya kan? Kayak apa ya? Om Boy aja. Menjauh. Kalau nari tradisional itu kira-kira kan tadi itu tidak hanya olah gerak tapi olah jiwa juga, olah rasa. Wah itu harus pelan sekali, mendak, geser dan sebagainya. Terus kita harus pakai seperti ini dan sebagainya. Wah itu kalau Jawa ya. Wah top lah. Kita begini udah encok nih. Kalau sekarang iya kali kalau mendak karena kan ada kita harus dari jongkok naik. Lah kalau sudah seumurku begitu jongkok nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri lagi udah susah. Tapi kalau Caca masih bisa. Tangan gimana? Tangannya gimana bentuknya? Posisi tangan gimana? Tangan saya lihat aja, nekuk kan. Oh iya, ini ini orang yang bisa menari itu tangannya lekuknya. Ini tangan copet kalau ini. Gimana Bu? Coba Ibu. Iya kan biasanya kan kalau menarinya musiknya gak cocok.
musiknya ra cocok. Iya toh ya. Ya pokoknya Ke gitulah band. ya. Hah? Gitulah. Pokoknya begitu Pokoknya kira-kira nggih, ya. Ya. nggih. Tangan. Nah sekarang giliran olah suara. Boleh. Nyanyi. Mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cinta. Kalau ini nggak fair nih, masa cuma hidungnya. Bisa apa ini? Kalau ini sih kebangetan ngasih clue-nya. Iya, ya iya. Allah. Tapi Masa ini hidung sebenarnya doang dari sih ini-ininya ya? nih ketahuan loh Bu.